اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, teman-teman ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Ustadz yang kami hormati, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan waktunya kepada kita untuk bisa berkumpul walaupun melalui via Zoom pada siang hari ini. Insya Allah tidak mengurangi niat kita untuk belajar, terutama belajar hadis pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan mudahkan kepada kita untuk bisa mempelajari apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti dan juga mengamalkannya. Salawat teriring salam juga bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkat diaulah yang telah menunjuki kita jalan yang penuh dengan cahaya iman dan Islam sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tepatnya pertemuan kita yang ketiga ya, pembahasan tentang hadis. Alangkah baiknya kegiatan kita kali ini kita awali dengan pembukaan bersama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang kedua, yakni kita awali juga dengan pembacaan suci Al-Quran. Dalam hal ini, mari bersama-sama kita membacakan Quran surah Al-Fatihah dari awal sampai dengan akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman semua, itulah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang bersama-sama kita bacakan. Mudah-mudahan dengan pembacaan suci Al-Quran tadi bisa menambah keberkahan daripada acara kita di siang hari ini. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja acara yang ketiga, yakni penyampaian materi sambungan dari yang kemarin dari Ustadz Adi Sucipto ya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dawatin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan
Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadilu abad. Saya tinggalkan dua pusaka, yang mana apabila kalian berpegang pada dua pusaka ini, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran wa sunnah Nabi Muhammad SAW atau kama qala Rasulullah SAW. Kawan-kawan semuanya yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat semuanya, mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, senantiasa sehat, panjang umur, dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kawan-kawan semuanya, alhamdulillah kita bertemu di pertemuan ketiga di hadis Arba'in Nawawi, dan sebagaimana sebelum memasuki hadis yang kedua, kita ulang dan tambah materi atau pengertian daripada hadis. Hadis itu sendiri artinya lughatan atau secara bahasa artinya al-jadid, yaitu baru. Kemudian secara istilahan terminologi hadis itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin aw siratin. Hadis itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat, ataupun perjalanan hidup beliau. Kemudian kemarin kita telah menyampaikan tentang ma'udhifa ila Nabi SAW min qaulin, yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan. Nah, perkataan tadi yaitu ucapan, ya, perkataan itu ucapan yang keluar dari lisan Nabi itu adalah hadis, ya, itu adalah hadis, pengertian daripada qauliyah. Dan perkataan tadi ada mengandung khobar, yaitu berita, ya, kabar. Ada juga yang kedua yaitu at-talab, harapan, ya, harapan. Kemudian harapan itu ada sifatnya perintah, ada juga larangan, sudah kita sampaikan contohnya kemarin, termasuk juga doa-doa. Kalau ada hadis yang terkandung doa-doa, maka itu adalah bagian daripada qauliyah, perkataan Rasulullah itu. Kemudian yang kedua fi'liyah, yaitu ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'liyah, yaitu amal perbuatan, apa yang dilakukan Nabi, bagaimana bentuk sholatnya, ya, ketika manasiknya, dan lain-lain, ya, perbuatan, sifatnya perbuatan. Yang hari ini yaitu takririn, au qaulin, au sifat, au fi'lin, au takrir. Takrir ini persetujuan. Nah, kawan-kawan semuanya, bagaimana hadis yang menurut istilah tadi yang disandarkan kepada Nabi dari takrir. Takrir ini persetujuan. Nah, contohnya gini. Dahulu ada salah seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As, ya. Ya, kalau tidak salah Amr bin As. Beliau waktu itu berada di musim dingin, ya, musim dingin kalau di Arab itu minus, ya, minus berapa, ya? Ada -1, ya. Nah, gitu. Di Arab atau di Eropa atau di bagian, apalagi di kutub. Di bagian kutub-kutub itu sangat dingin sekali karena cahaya matahari kan jauh. Jadi dinginnya luar biasa waktu itu. Nah, kemudian Amr bin As ini beliau malamnya, ya, junub, ya, junub malamnya. Kemudian pas waktu subuh, kan kalau junub kan harus mandi, itu mandi wajib. Pas waktu dia megang air itu seperti es. Nah, kemudian dia bingung nih, kalau saya mandi bahaya sekali karena khawatir nanti akan berdampak kepada kesehatan dan, ya, bisa masalah keselamatan gitu. Kalau sekarang enak, kalau kita dingin bisa kita mandi pakai pemanas air. Nah, waktu dulu pernah saya ke Turki, waktu itu musim salju turun, kemudian nginep di penginapan, dingin banget, ya. Tapi di situ ada sakhona. Sakhona itu ada pemanas air. Jadi walaupun cuacanya dingin, tapi karena ada pemanas air enak mandi. Nah, Amr bin As nggak ada, mana ada orang dulu
yang namanya pemanas air nggak ada ya, kecuali kalau airnya dimasak. Nah, bagaimana Amr bin As ini akan mandi sementara posisinya sangat-sangat dingin, maka beliau menggantikan junub itu dengan tayamum. Nah, tayamum saking dinginnya ya, dia tayamum. Padahal dia junub ya, nah, dibersih-bersihkannya, kemudian dia tayamum. Kemudian dapat kabar ya oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah bertanya, mengapa engkau bertayamum gitu, tidak mengambil wudhu ataupun tidak mandi ya? Maka Amr bin As mengatakan, saya ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian binasakan diri kalian. Saya khawatir ketika kalau saya mandi maka saya akan mati seperti itu ya, saking dinginnya luar biasa. Nah, maka saya karena nggak kuat, maka saya bertayamum. Mengutip ayat tadi, maka apa respon Rasulullah? Nah, Rasulullah diam dan Rasulullah tersenyum aja. Rasulullah tidak mengatakan tidak boleh, juga tidak mengatakan boleh, tapi Rasulullah SAW tersenyum. Nah, berarti kalau dia tersenyum, diam, kira-kira jawabannya boleh atau tidak? Boleh ya. Nah, jawabannya itu boleh, tetapi Rasulullah SAW tidak mengatakan langsung boleh. Rasulullah diam dan tersenyum. Nah, karena kondisinya demikian, kondisi darurat. Nah, ini yang disebut dengan takrir, persetujuan Nabi. Itu contoh yang pertama. Ya. Contoh yang kedua, sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah sahabat utama, beliau muazzinnya Rasulullah SAW, suaranya bagus. Ya. Nah, Bilal bin Rabah ini dapat sebuah keistimewaan. Dan itu terjadi ketika Rasulullah SAW, ya Rasulullah berangkat Isra wal Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha. Nah, Rasulullah SAW menerima hadiah dari Allah langsung berupa sholat 5 waktu. Namun sebelum Rasulullah balik ke bumi, Rasulullah diajak dulu rihlah, jalan-jalan, mengunjungi sorga, mengunjungi neraka. Nah, saat berada di sorga, Rasulullah itu kaget mendengar suara terompa dari Bilal bin Rabah. Suara terompa Bilal bin Rabah. Nah, saat mendengar hal itu kan persis tahu banget Rasulullah itu adalah terompanya Bilal. Trompa orang dulu itu kan kayak kayu ya, letek gitu ya bunyi ya. Nah gitu. Beda dengan trompa sekarang. Dan itu identik dengan trompanya Bilal bin Rabah. Nah, kemudian setelah itu ya Rasulullah bertanya-tanya, kok bisa ya trompa Bilal itu ada di surga. Sampai selesai dia menunaikan suatu perjalanan yang sangat istimewa, Rasulullah balik, kemudian esoknya dia bertanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, ketika saya Isra wal Mi'raj, saya mendengar suara terompamu, nah, itu terdengar di surga. Kira-kira amalan apa yang kau miliki, wahai Bilal bin Rabah? Maka Bilal bin Rabah menjawab, ya Rasulullah, saya setiap kali batal wudhu, maka saya berwudhu, kemudian saya sholat 2 rakaat. Setiap dia selesai atau lepas wudhu, ya, karena buang hajat dan lain-lain, ya, beliau langsung berwudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat rakaat, saya mengerjakan wudhu. Kalau kita kan biasanya pertama dia tidak konsisten menjaga wudhu. Kalau Bilal bin Rabah itu setiap harinya dia suci, bersih. Ya, suci, bersih dan suci gitu. Jadi dia bisa mengerjakan amal-amal soleh. Nah, ini keutamaan orang yang menjaga wudhu. Kemudian Bilal itu ketika setelah selesai wudhu, maka dia selalu melaksanakan 2 rakaat sholat wudhu.
sholat sunnah setelah wudhu. Dikerjakan terus menerus. Kemudian Rasulullah tersenyum. Nah, Rasulullah tersenyum, kemudian Rasulullah diam. Nah, Rasulullah SAW artinya terpukau dan juga setuju apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Nah, gitu. Itu contoh ya, contoh takrir ya, persetujuan. Satu lagi contoh terakhir. Khalid bin Walid dikenal dengan Saifullah, sahabat Nabi yang luar biasa. Beliau itu kalau megang pedang itu berapa leher musuh yang ditepasnya ya. Luar biasa. Beliau termasuk ahli strategis dalam peperangan. Khalid bin Walid itu suatu ketika dia bersama Rasulullah makan. Nah, saat makan Rasulullah mengambil di dekatnya itu ada daging ya, daging. Kemudian sebelum Rasulullah SAW mengambil daging tersebut, daging bakar tadi, maka salah seorang yang hadir di sana mengatakan, ya Rasulullah, itu adalah biawak. Nah, biawak bahasa kita ya. Itu adalah kadal atau biawak ya. Biawak ya, karena biawak itu semacam reptil atau kadal. Kemudian setelah Rasulullah menjulur tangannya, beliau tarik lagi. Ya nggak jadi makannya. Nah, kemudian tak lama kemudian Khalid bin Walid menjulurkan tangannya dan mengambil daging panggang biawak tadi, kemudian dimakannya. Nah, gitu. Kemudian setelah melihat kejadian itu, berkatalah salah seorang di sana waktu itu, ya Rasulullah, kami biasa makan daging ini. Kemudian Rasulullah menjawab, kami tidak pernah atau sangat jarang menemukan hewan seperti ini. Maksudnya itu nggak biasa makan hewan seperti ini. Tetapi yang lainnya, di kabilah yang lainnya, karena itu adalah makanan yang biasa mereka konsumsi, maka Rasulullah SAW diam. Nah, gitu. Diam, jadi ketika Khalid bin Walid menikmatinya, Rasulullah nggak melarang. Khalid, jangan makan, nggak ada kan? Rasulullah tersenyum melihatnya saja, dan Rasulullah tersenyum. Tapi Rasulullah nggak makan itu. Mengapa? Karena biawak itu nggak biasa dia makan. Tapi bagi penduduk di sana, penduduk di negeri seberang, itu biasa. Termasuk Khalid bin Walid menikmati biawak, daging biawak tadi. Nah, jadi diamnya Rasulullah itu tidaklah melarang, ya. Nah, tapi sesuai dengan kebiasaan masyarakat di sana. Kalau sudah biasa makan biawak, nah silakan makan. Karena bagi orang yang nggak biasa ya, beda lah gitu. Nah, nggak suka, bukan berarti dia melarang. Nah, gitu kawan-kawan semuanya. Tiga contoh tadi takrir, yaitu persetujuan Nabi. Nabi diam, itu menunjukkan beliau tidak melarang atau membolehkan. Nah, gitu ya, takrir. Bisa dipahami insyaallah ya, apa yang dimaksud dengan ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qaulin aw fi'lin aw takririn, persetujuan. Nah, persetujuan Nabi ini dia tidak mengucapkan secara langsung, tetapi diam, bentuk diam Nabi itu setuju gitu ya. Nah, kecuali kalau ada kalimat Rasulullah melarang, ya, itu ada kalimatnya di sana, terlontar dari lisannya, tapi terlontar dari bahasa tubuh beliau diam. Artinya beliau membolehkan. Oke, berikutnya masuk hadis yang kedua, kawan-kawan semuanya. Hadis kedua tentang Islam, iman dan ihsan beserta hari kiamat. An Umar bin Khattab Aidan radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab juga nih. Karena Umar itu sosok yang dekat dengan Rasulullah, dan waktu itu persis kejadiannya Umar berada di sana waktu itu. Nah, kata Umar bin Khattab, "Bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Zata yaumin istala alaina rajulun syadidu bayadi siyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna. Kata Rasulullah, kata Umar ya, suatu ketika, satu hari, istala alaina, datang seorang laki-laki. Istala alaina rajulun, seorang laki-laki ya, bukan perempuan, seorang laki-laki. Syadidu bayadi siyabi. Syadid itu sesuatu yang sangat ya. Bayadi siyabi. Bayat artinya putih, siyabi pakaian. Jadi ada sosok laki-laki berpakaian sangat putih, gitu ya, sangat putih, bersih berarti ya. Wa syadidu sawadi sya'ri. Juga memiliki rambut yang sangat hitam. Syadid sangat ya. Sawadi hitam, sya'ri rambut. Jadi jadi laki-laki itu ketika dia datang pakai pakaian putih bersih, rambutnya hitam pekat, gitu ya. La ya'rifuhu minna ahadun. Di antara kami tidak ada satupun di antara kami yang mengetahui siapa laki-laki ini. Nah, berarti laki-laki ini ya adalah seorang asing, ya, orang asing datang ke tempat mereka. Karena nggak ada satupun yang mengetahui. Karena kalau kita tinggal satu RT atau satu kota, satu RT gitu contoh, atau satu kelurahan, kita udah saling kenal mengenal, datang orang ke tempat kita. Dan kedatangan mereka itu aneh, pakainya bersih gitu. Ya. La yura alaihi asru safar. Dan menariknya ini, tidak terlihat, tidak nampak kalau dia itu adalah seorang musafir. Tapi mereka tidak mengetahui siapa ini orang, mestinya dia musafir. Karena musafir kan orang asing tuh. Tapi kok musafir, kalau yang dikatakan musafir, kenapa badannya bersih? Mengapa rambutnya rapi, hitam? Nah gitu kan, aneh nih, kayak orang asli sana, tapi nggak ada satupun yang kenal, berarti orang asing. Orang asing atau musafir datang ke sini, mestinya bentuknya itu seperti bentuk orang musafir. Bagaimana bentuk orang musafir? Ya tentu rambutnya acak, ya acak rambutnya. Karena mengapa? Karena rambutnya, ya yang namanya antum, kalau antum pergi, ya musafir antum, safar, lakukan perjalanan, apalagi perjalanan jauh, maka muka kita ini berminyak, berdebu, rambutnya gitu juga, ya, pakaiannya juga, ya, agak kusut-kusut, kan gitu. Kalau orang musafir ini orang bersih sekali, ya. La yura alaihi asrafas, la ya'rifuhu minna ahadun, tidak diketahui satupun dari kami siapa si pula. Nah, kira-kira kalau kita ketemu orang seperti ini, takut atau cemas? Mengapa? Karena biasanya gitu ya, biasanya orang luar sih, tapi kok orang luarnya beda, penampilannya bersih gitu ya. Kayak gitu ya. Apalagi ketemu dia pakai baju putih, rambutnya hitam, apalagi panjang, malam hari, lari kita. Ini, tapi kejadian terjadi di siang hari. Nah, antum kalau pergi ke padang pasir atau ke tanah Arab, itu anginnya kencang, yang terbang-terbang itu debu-debu, gurun Sahara. Nah, beda sama tempat kita. Itu kan apalagi daerah situ, ya daerah tandus. Kalau di zaman Nabi lagi ya, nggak ada aspal, nggak ada bangunan. Tapi kok bisa kejadian di zaman Nabi ini, orang yang putih bersih, rambutnya hitam, tidak diketahui satupun siapa si fulan, ya, dan dia tidak terlihat kalau dia ini seorang musafir karena pakainya bersih. Nah, kemudian fasnada rukbatai ila rukbatai. Nah, fasnada rukbatai ila rukbatai. Fasnada ini dia duduk di dekat Nabi, ya, melipatkan lututnya dilipat, lututnya dilipat, dan lutut dia ini bertemu dengan lutut Nabi. Antum duduk
Duduk ya, duduk. Bagaimana duduk ya? Lutut kita ini nampak, kemudian lutut dia dengan lutut Nabi bertemu. Berarti dekat ya. Nabi duduk, dia duduk ke Nabi sampai ke lututnya ini ya. Itu ketemu dengan lututnya Nabi. Wa wada'a kaffahi ala fakhizahi. Dan meletakkan telapak tangan ya di atas paha. Nah, gitu ya. Kayak orang duduk. Kayak gitu ya. Nah. Kemudian faqala, berkatalah laki-laki. Laki-laki yang misterius tadi datang kepada Nabi dan dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Umar waktu itu ada di sana. Nah, dan sahabat yang pun ada di sana. Umar yang menjelaskan hadis tadi ya, karena dia ya yang menyaksikan karena dia dekat dengan Nabi. Nah, kemudian kata laki-laki tadi ya, laki-laki misterius tadi, qala ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Nah, ternyata ini orang datang kepada Nabi minta petuah ya, atau minta ilmu. Nah, cara dia ingin minta ilmu apa? Dia dekat-dekat dengan Rasul. Nah, dan sebuah pertanyaan tentang Islam atau pertanyaan tentang rukun Islam. Ya Rasul, ya Muhammad, fa'akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Nah, yang lainnya terbelenggu itu. Oh, si fulan ini bertanya kepada Nabi. Nah, kemudian Nabi menjawab, al-Islam, Islam itu antashhada alla ilaha illallah wa anna Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu jawaban pertama. Kemudian waktu qimas shalah, waktu dia zakah, wa tasumi Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Yang kedua, kata Allah setelah syahadat itu adalah mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, puasa Ramadan ya juga ya, puasa Ramadan. Kemudian yang terakhir menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Setelah Rasulullah menyampaikan hal itu, pengertian apa itu Islam, disampaikan rukun Islam, jawabannya dijawab dengan rukun Islam. Islam itu adalah mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Rasulullah SAW adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian naik haji bagi yang mampu. Setelah mendengar jawaban itu, apa kata laki-laki misterius tadi? Qala shadaqa. Dia berkata, sungguh engkau benar. Nah, gitu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami kaget. Nah, kenapa kami kaget? Kata Umar ya, dan kawan-kawan yang lainnya waktu itu, kami kaget. Ini orang misterius ini datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, kok dia yang membetulkan? Ini kan aneh ini. Aneh banget ya. Ini sudah perawakannya aneh, pakai pakaian putih bersih bagi mereka sangat aneh. Rambutnya hitam legam, ini orangnya aneh. Ya, tidak satupun kami mengetahuinya, berarti ini adalah orang asing yang aneh. Kemudian ketika dia bertanya kepada Nabi, sudah Nabi jawab, dia sendiri yang membenarkan. Berarti kalau dia bertanya, kemudian dia membenarkan, dia itu sudah tahu gitu. Nah, bikin aneh, ya, bikin suatu keanehan waktu itu bagi Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, gitu. Kemudian apakah sampai di sana saja? Tidak. Nah, sampai sana saja tidak. Kemudian bertanya lagi. Ya Muhammad, nah, berkata lagi orang misterius tadi. Ya Muhammad, fakhbirni, sampaikan kepadaku. Fakhbirni anil iman. Sampaikan kepadaku apa itu iman. Nah, bertanya lagi nih orang. Ya, tambah penasaran teman-teman nih. Ya. Siapa nih orangnya? Nah, gitu. Sahabat Nabi semakin penasaran. Al-iman
antu'mina billahi, kata Rasulullah menjawab, iman itu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa rusulihi, wa kitabihi, ya, wal yaumil akhir. Kemudian wal yaumil akhir wa tu'mina qadri khairihi wa syarrihi. Yang dimaksud dengan iman itu adalah engkau beriman, ya, meyakini, ya, sepenuh jiwa itu. Iman itu adalah antu'mina billahi, kalian beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman, meyakini sungguh-sungguh bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, Tuhan kita. Nah, gitu. Kemudian antu'mina billahi wa malaikatihi, dan kita beriman kepada malaikat Allah, ya, wa kutubihi, dan juga kitab-kitab Allah, ya. Kitab-kitab Allah di sini banyak. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu adalah kitab-kitab Allah semua itu. Nah, kita meyakini itu. Sebelum Al-Quran ada kitab-kitab yang diturun sebelumnya. Nah, ketika datang Al-Quran, berarti menyempurnakan semua yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Berarti Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang menyempurnakan semua yang ada sebelumnya. Jadi komplit, ya. Maka tidak ada lagi kitab setelah kitab Al-Quran. Kemudian warusulihi, beriman juga kepada rasul-rasul, para nabi. Apalagi nabi yang diutus memiliki kewajiban, ya, diperintahkan oleh Allah SWT memiliki kewajiban, dan nabi itu ada 25 nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Kemudian wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman wa tu'mina biyaumil akhir. Kau beriman dengan hari akhir. Hari akhir ini hari kiamat. Hari kiamat ini apa saja? Pertama, kiamat dunia ini hancur. Kiamat kubro, ya, hancur semuanya. Bintang jatuh, matahari beradu dengan planet-planet yang lainnya, bulan gitu juga, alam semestanya hancur. Gunung-gunung pecah, kemudian laut tumpah, ya, semuanya hancur habis. Nah, itu hari kiamat, bagian daripada hari kiamat. Kemudian ketika nanti yaumul ba'as, hari dibangkitkan, itu juga bagian daripada hari kiamat. Ya, ada di pada mahsyar, dikumpulkan kita nanti, dikelompokkan, itu juga hari kiamat. Ya. Kemudian nanti ada yaumul mizan, ditimbang kita. Kebaikannya ditimbang, dosa-dosanya juga ditimbang. Mana yang lebih berat? Lebih berat dosanya atau lebih berat pahala amal solehnya ketika di dunia? Ditimbang. Semuanya ditimbang. Ada mizan, dan itu tidak bisa ditipu-tipu. Ya, selama ini siapa yang terzolimi, siapa yang menzolimi, itu nanti pengadilan hari kiamat tidak ada yang bisa membela, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti juga ada yang namanya meniti jembatan Sirat. Jembatan Sirat juga nanti kita akan hadapi itu semuanya. Kemudian nanti ada surga, ada neraka. Ada surga, masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, itu juga bagian pada beriman pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang berada di majelis ini semuanya nanti masuk surga tanpa masuk neraka. Amin, ya. Makanya dalam doa itu waqina azabannar, jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Padahal kita sudah minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kan dunia dan akhirat kan ada kebahagiaannya. Tetapi ditekankan di sana waqina azabannar. Kenapa? Kalau sudah bahagia di akhirat, kenapa kita diajarkan di situ kita dijauhkan daripada api neraka? Karena ada juga orang yang dicuci-cuci dulu, ya, dicuci-cuci di neraka, habis dosanya masuk ke dalam surga. Kita nggak mau, jangan sampai ada yang transit nanti ke neraka. Nah, gitu ya. Ada yang siap transit di neraka, alhamdulillah, ya. Ketika nanti dari kiamat kita dimudahkan menjalankan perjalanan yang sangat panjang sekali, ya, antara
hari dibangkitkan sampai fase berikutnya itu nggak tahu ya. Itu perjalanan yang sangat panjang, bertahun-tahun nggak, malam ya, pokoknya lama lah. Ini cuman menentukan itu semuanya itu kebaikannya itu nanti di hari kiamat itu ditentukan ketika kita berada di dunia. Itu kita juga ini soleh-solehlah ya, dan berzolim baik pada diri ataupun pada orang lain. Banyak-banyak berdoa meminta ampunan taufik dari Allah SWT. Nah, kemudian waktu mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita beriman dengan ketetapan Allah. Baik itu buruk ataupun baik, nah itu tetap kita beriman. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi melainkan ketetapan Allah SWT. Nah, kemudian apa respon laki-laki misterius tadi? Tentu jawabannya juga sama, sodokta, engkau benar. Gitu ya, engkau benar, kata laki-laki misterius tadi. Waduh, semakin dibikin bimbang, dibikin penasaran ya Umar ini. Ini orang bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, sudah dijawab ente betul kayak gitu ya. Ini siapa nih orang gitu ya. Nah gitu. Kemudian Pak Akhbirni, sampaikan kepadaku, dan ketiga Pak Akhbirni anil ihsan, sampaikan kepadaku tentang ihsan. Nah, ihsan itu kata Rasulullah, anta mudallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'ilam takun taruhu, apabila kau tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yarak, Allah melihat kita. Nah, ini yang disebut dengan ihsan. Nah, sampai di situ dulu penjelasan kita tentang hadis ini ya. Nah, yang jelas inti nanti setelah itu nanti Rasulullah bertanya tentang hari kiamat ya. Akhbirni anis sa'ah kayak gitu ya. Sampaikan kepadaku tentang apa itu hari kiamat. Ma mas'ulu anha bi'alam. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi nggak tahu, Rasulullah nggak tahu kapan itu kejadian hari kiamat, tetapi Rasulullah ditanya lagi, akhbirni an amaratiha. Sebutkan kepadaku, jelaskan kepadaku ciri-ciri. Ciri-ciri hari kiamat itu apa? Tanda-tanda ya, tanda-tanda hari kiamat itu apa? Maka dijelaskan oleh Nabi. Setelah itu semuanya, setelah ditanya oleh laki-laki misterius ini, laki-laki summan talaqa falabistu malian. Setelah dia bertanya kepada Nabi, falabistu malian, ya. Dia pergi tadi ya, laki-laki misterius tadi. Sudah bertanya, dan jelas pertanyaan dari Nabi, dan didengar oleh sahabat-sahabat yang lain waktu itu. Dia pergi, falabistu malian, pergi dia, kemudian melihat kejadian itu. Umar ada dekat sana, langsung Rasulullah memanggil Umar, ya Umar, ya Rasulullah, atadri manisail, ente tahu nggak siapa yang bertanya tadi? Nah, gitu ya. Karena Umar ini semakin bingung ya siapa gitu ya. Karena sekelas Umar saja nggak tahu siapa laki-laki tadi. Kemudian apa kata Umar menjawab pertanyaan dari Rasulullah, siapa yang bertanya tadi atau siapa orang tadi? Apa kata Umar? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui siapa laki-laki tadi. Kami nggak tahu. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah menjawab lagi, fa'innahu Jibril. Wahai Umar, itu tadi adalah Jibril. Ya. Fa'innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang untuk kalian, mengajarkan agama untuk kalian. Nah, ternyata laki-laki misterius tadi adalah Jibril. Jibril yang berubah menjadi sosok manusia yang sangat rapi, bersih, putih, rambutnya hitam, ya. Kemudian dia datang ke Rasulullah dengan cara yang baik, bertanya, membenarkan, bertanya, membenarkan, bertanya lagi, ya. Disampaikan oleh Rasulullah dengan sangat arif dan sangat baik. Nah, setelah itu dia pergi. Nah, setelah dia pergi, barulah Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, siapa itu tadi? Maka dijawab oleh Umar, tidak tahu apa-apa kecuali Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menjawab, itu adalah Jibril datang kepada saya ngajarin tentang agama dan agama kita yang agama Islam. Nah, kawan-kawan semuanya, itu kisah nyata itu ya, kisah nyata terjadi 14 abad yang lalu.
1400-an lebih yang lalu. Nah, ini sesuatu yang aneh, tetapi Masya Allah dalam agama kita, karena ada ilmu hadis, karena ada kesikohan, kepercayaan, kemudian Allah menjaga agama ini, meskipun kejadiannya sudah 1400 tahun lebih yang lalu, tetapi informasi ini bisa kita dapatkan seutuhnya, sebenar-benarnya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita yang sangat penting, ya, bagaimana para ulama-ulama dahulu menjaga betul-betul ini hadis dari mana, betul atau tidak, dan dikumpulkan oleh Imam Nawawi, dijadikan buku, kemudian buku itu bisa kita nikmati sampai hari ini, sampai kepada kita sebagai pedoman bagi kita untuk bisa mengetahui, ya, apa itu Al-Quran, apa itu Sunnah Nabi, dan supaya kita senantiasa berada di jalan yang lurus dalam agama. Nah, kawan-kawan semuanya, itu belum saya jelasin ya, hadis tadi ya, saya belum jelasin hadis tadi. Jelas untuk menyampaikan hadis seperti itu, informasinya hadis yang diterima oleh Umar bin Khattab dari Rasulullah SAW. Dan hadis itu tadi, kawan-kawan semuanya, adalah salah satu dalil bahwasanya rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ihsan, apa itu ihsan? Juga dijelaskan tadi. Ihsan adalah amal terbaik seseorang. Ya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, barangkali ada di antara antum yang ingin bertanya, ya. Sembari saya juga insya Allah menjelaskan nantinya di hadis yang kedua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Cipto yang sudah menyampaikan materi ketiga, yakni tentang takwirin, ketetapan dari Rasulullah SAW. Kalau kemarin kita bahas fi'lin, setelah itu qaulin, dan hari ini takwirin, ketetapan dari Rasulullah SAW, yang merupakan juga bagian dari hadis Rasulullah itu sendiri. Dan juga sudah Ustaz gambarkan tadi ciri-ciri contoh daripada takwirin itu. Ada 3 contoh tadi diberikan oleh Ustaz. Dan juga kali ini juga Ustaz menjelaskan sedikit yakni mengenai hadis arba'in yang kedua, yang juga disampaikan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab mengenai tentang iman, Islam, ihsan, dan juga tentang hari kiamat. Baik, dari penyampaian Ustaz tadi, berhubung juga masih ada waktu untuk kita tanya jawab kurang lebih 15 menit lebih. Kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, berhubung juga sudah masuk sholat zuhur. Daripada itu, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materinya untuk pertemuan kita yang ketiga ini. Insya Allah bisa menambah ilmu dari kita semua, pemahaman kita mengenai hadis itu sendiri. Juga dari teman-teman juga terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu dan menempel di otak kita untuk kita amalkan, ya, dalam rangka mengajak orang lain kepada kebaikan. Mari bersama-sama kita tutup acara kita pada perjumpaan kali ini dengan bersama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin.